Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program acara Kata Mutiara bersama saya Muhammadin dan guru kita tercinta Al-Habib Ahmad Mustafa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Bang. Hayakumullah, marhaba. Alhamdulillah Habib, aneh sehat Habib. Antum bagaimana Habib kabarnya Habib? Khair, alhamdulillah. Sehat afiat. Insyaallah khair. Masyaallah. Baik, Habib. Seperti biasa Habib, kita akan mengupas kata per kata dari kalam mutiaranya Imam Abdullah bin Awil Hadad Habib. Yang sebelumnya juga kita udah keren banget membahas 3 kriteria manusia Habib ya. Wajib. Nah sekarang kita akan membahas tentang apa nih Habib? Mumtaz. Marhaba Bang Dini. Dalam hikmah ini, hikmah ke-22. Memang temanya lain ya. Tema lain, sangat lain temanya, juga judulnya dari hikmah-hikmah yang sebelumnya. Di sini kita bahas masalah ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku. Maksudnya gimana? Orang mengaku-ngaku. Dan sebenarnya sangat mudah itu melontarkan suatu pengakuan, ya enggak? Iya. Ngaku, kalau ngaku sih siapa aja bisa. Tapi apa di sini? Pembuktian dari pengakuan itu gimana caranya? Nah, itu dia. Ngaku ini, ngaku itu. Buktinya apa? Nah, di sini beliau akan menjelaskan ketika orang mengaku, maka akan diterima pengakuannya itu bila mana begini. Ciri-cirinya kayak Ciri-cirinya begini. Inilah pengakuan yang dianggap sah. Benar, akan diberikan haknya. Tapi kalau nggak bisa untuk dibuktikan dengan cara yang bakal disebutkan, nah itu memang ngaku berarti namanya. Kata ini keren. Perihal ini Bang, ini kita bakal bahas sebagai contoh perihal duniawi dan ukhrawi lah contohnya. Zahir dan batin. Orang ngaku, oh ini punya nih. Contohnya, oh ini nih gelas nih punya nih. Apakah dengan pengakuan ini sudah ini jadi punya nih dan orang mengakui, oh itu betul ini punya nih? Atau enggak perlu apa? Perlu bukti. Buktinya apa nih punya ente? Oh iya nih beli kok. Bukti mana ininya apa namanya? Apa namanya? Bond toh. Apa namanya? Invoice gitu. Invoice-nya contohnya. Atau AP-nya gitu. Beli di toko mana? Bener. Itu buktikan. Kalau pas jelas ini betul baru orang mengakui ini gelas punya nih. Pastikan ya. Oke. Begitu pula perihal maknawi, perihal makna seperti cinta. Ini biasanya dibahas di sini perihal cinta. Orang ngaku cinta. Kalau ngaku mah gampang. Tapi apakah betul itu cinta? Dan bagaimana cara membuktikan cinta itu? Nah ini contohnya yang kita bahas dan kita kiaskan di sini. Bismillah. Kita baca dulu. Bismillah. Baca Bebe. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi. Nah. La tasbutut da'awi bil aqwali hatta taquma bi isbatiha bayyinatu minal af'ali wal a'mal. Mumtaz. Ini hikmahnya. Sangat ringkas. Beliau berkata, wa qala la tathbut, tidaklah dianggap sah ad-da'awi pengakuan itu bil aqwal, hanya dengan perkataan. Pengakuan kalau cuma dia mengandalkan perkataan saja belum dianggap sah ini. Ya, artinya ngaku cuma pakai mulut, artinya ngomong, ngaku. Oh berarti benar? Belum tentu benar. Gimana benarnya? Hatta sehingga taquma bi isbatiha, sehingga berdirilah untuk mengesahkannya apa? Al-bayyinah, bukti-bukti. Dia menetapkan apa buktinya? Minal af'al wal a'mal. Buktinya adalah harus ada af'al. Apa namanya? Perbuatan-perbuatan. Wal a'mal, amal-amal atau perilaku. Amal-amal lah yang akan membuktikan keabsahan atau tidaknya pengakuan yang berasal dari mulut itu. Amalnya gimana? Gitu. Oke, kembali ke contoh yang tadi. Contoh apa namanya? Contoh mahabbah tadi. Banyak orang ngaku cinta. Aku cinta sama fulan. Wah, akhirnya. Pakai mulut. Apa yang kita akan terima? Oh betul ini fulan cinta sama fulan, jatuh cinta sama dia. Oh, enggak kita terima kecuali dia buktikan cintanya itu dengan perbuatannya, dengan perilakunya gitu. Itulah yang akan menunjukkan sah atau tidak sahnya pengakuannya itu. Wah kata, oke. Anak cinta masih fulan. Dalam kesehariannya berapa kali dia nyebutin nama kekasihnya itu contohnya? Pernahkah dia ngelamun gitu? Kayak orang gila, bingung gitu. Ngapain? Bekhair gitu. Kebayang si fulan.
contohnya gitu. Ya kan? Iya. Pas dia mau minum teh, muncul wajah si Fulan Pas. di tehnya gitu. Itu udah cinta banget kayak Udah gitu. gitu banget. Oke. Lebih dari itu, pernahkah dia nggak bisa tidur gara-gara apa namanya, ingat atau rindu dengan si Fulan yang dia cintain? Pernahkah kayak gitu? Oke. Lebih dari itu, pernahkah dia nggak nafsu makan sampai karena teringat dengan bayangannya si Fulan itu? Nah, itu akan membuktikan cintanya, benar atau enggak? Tahu. Nah, begitu. Makanya di sini kalau kita apa namanya, dengar cerita Majnun Laila, ma'ruf hada. Majnun seorang laki-laki namanya Gais. Dia jatuh cinta dengan perempuan namanya Laila. Nah, dia benar-benar cinta. Tiap-tiap apa namanya, kalau Gais lewat rumahnya Laila, dia muter-muter tawaf, ya enggak? Amurru ala diyari diyara Laila, ya enggak? Aku cium katanya dindingnya. Wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyar. Dia lihat anjing hitam dicium-cium sama dia, anjing itu. Kenapa kok lihat ini? Emang ada apaan sama anjing hitam? Enggak, suatu hari pernah Laila lewat. Waktu itu lewat di depannya juga anjing hitam. Maka tiap-tiap aku melihat anjing hitam ini, aku terbayang peristiwa itu. Waduh. Wis. Masalah itu cintanya yang berhubungan dengan itu. si pencintanya itu udah. Betul. ada lagi orang tuh namanya. Apa namanya? Ada penyair Arab. Apa namanya? Kusayir namanya. Kusayir nama lakinya. Dia cinta ke perempuan namanya Azzah. Dan luar biasa, dia ngelamun dan lihat apa aja diajak ngomong sama dia. Jadi gila lah, benar artinya. Pernah suatu hari dia lihat burung lagi terbang, ngomong, tuh burung diajak ngomong. Dia bilang kayak gini, asir bal gata hal man yu'iru janahahu la'alli ila man qad hawaitu atiru. Wahai serombongan burung-burung, apakah ada di antara kalian yang mau meminjamkan kepadaku sayapnya? Buat apaan? Untuk aku bisa terbang ke sang kekasih. Gitu. Dia bilang, fa'ajabna li min fawqi ghusni arikatin ala kulluna ya musta'irun wa'ir. Kemudian aku mendengar jawaban dari rombongan burung itu, wahai sang pencinta, sungguh kami semuanya akan meminjamkan sayap-sayap kami kepadamu. Biar engkau bisa terbang ke orang yang engkau cintai. Sampai segitu. Dilihat pohon, diajak ngomong sama pohon. Pohon tuh diajak ngomongnya. Tentang si Fulanah ini, si Azzah ini. Berarti ini cintanya nikmat banget ya, Nah. sampai dia bisa menciptakan sayur-sayur tuh yang kita dengarnya aja nggak kayak. Allahu Akbar. Makanya orang-orang pencinta itu waktu dia mengungkapkan dengan syair-syairnya, kita juga sampai tenggelam dengan syair itu ya. Berarti dia emang benar-benar cinta itu. Bukti ya. Bukti. Nah, kayak gini baru nih, oh benar berarti cinta. Dia bisa membuktikannya dengan perbuatannya. Begitu. Dan banyak kayak gitu Bang Dini. Dan luar biasa. Kalau kita mengkiaskan cinta seorang hamba kepada Allah Ta'ala, ya enggak? Cinta seorang hamba dengan Rasulullah SAW. Nah, inilah yang kita harus jadikan takaran di sini. Oh, aneh cinta sama Rasulullah, contohnya gitu. Berapa kali sih ente salawat? Nah, itulah. Buktikanlah cintamu dengan perbuatanmu. Salawat, contohnya. Dengan apa namanya, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, gitu. Kalau lebih yang luar biasa lagi, kita lihat sahabat kan. Sahabat sampai-sampai apa namanya, nggak bisa makan, nggak bisa minum kecuali lihat Rasulullah dulu. Aja kan. Ada yang sampai sakit kuning gara-gara terlintas di hatinya, ntar kalau di surga aku nggak sama Rasulullah lagi. Itu pikiran itu menghantuinya sampai sakit kuning akhirnya. Sampai gitu. Wih, luar biasa kalau sahabat, ya enggak? Luar biasa. Ajib banget ya. Berarti ini dari kalam ini kita juga udah paham, berarti setiap tutur kata tuh harus ada bukti dan pengakuan ya. Betul. Ini kalau orang yang ngaku-ngaku Islam gitu kan. Wes. Itu kan banyak kan orang Islam KTP tuh, KTP itu sebenarnya tuh ngaku tapi nggak ngejalanin perintah dan Islam. Menurut antum gimana tuh? Dari segi zahirnya Islam muslim, zahirnya muslim, tapi ala kulli hal dari segi hakikat keislamannya belum terbukti begitu. Tapi lahiriah Islamnya ada. Setiap yang mengutarakan kalimat syahadatain hada muslim. Muslim fi dunia wal akhirah. Tapi kadar keislamannya itu harus dibuktikan dengan ketaatannya, dengan ibadahnya, ya begitu. Dan ini apalagi di sini Bang nih, masalah cintaan seorang hamba kepada Allah Taala yang sering-sering dibahas di mana-mana. Iya, makanya
sebenarnya cinta itu nikmat. Ya enggak? Iya. Dan kenikmatan cinta itu ada pada penderitaan rindu. Ma'ruf itu. Rindu itu suatu penderitaan. Ya. Kalau nggak ada penderitaan itu nggak bakal nikmat cinta. Kalau cinta adem ayem aja gitu, wah, ya bukan cinta namanya, nggak seru. Justru karena ada penderitaan di situ, timbul kenikmatan. Timbul kenikmatan. Makin besar kerinduan, makin besar penderitaan, dan makin besar nikmatnya. Dan terus seperti itu. Dan itu hakikatnya pecinta. Nah itu dia orang pecinta. Kalau sama Allah Ta'ala, seorang itu tidak akan diakuin sama Allah Ta'ala bahwasanya dia cinta kepadanya, sehingga dia bisa bangun tiap malamnya, enggak? Itu kan ma'ruf di hadits qudsi. Sungguh berdusta mereka orang yang mengaku cinta kepadaku, namun ketika datangnya malam mereka meninggalkanku, kata Allah Ta'ala. Ya enggak? Itu bukan banget. Oh, kata bamani da'a mahabbati gitu. Bukankah orang yang jatuh cinta suka untuk berduaan dengan yang dia cintai, kata Allah Ta'ala dalam hadits qudsi itu, alaysa kullu muhibbin yuhibbu an yakhlu bi habibi. Padahal waktu malam momen yang sangat luar biasa untuk kita berduaan, bermesraan dengan Allah Ta'ala. Nah disinilah buktikanlah cintamu dengan perbuatanmu dan perilakumu seperti itu. Pertamanya pasti berat Bang Deni. Wah, berat banget. Tapi jangan lupa ini demi cinta. Itu dengan cintalah semua akan menjadi mudah. Wah, semua akan menjadi indah. Oh, masya Allah, tabarakallah. Kalau cinta udah Allah Akbar, Rasyid. Panjang waktunya nih, habis-habis. Baik, makasih banyak nih, Allah Akbar. atas ilmunya juga, pembahasannya makin ajib banget ya, Bib. Masya Allah, Masya Allah. Kita sudahi dulu Bib pembahasan kita kali ini, Bib, dan juga makasih banyak nih Bib atas pemirsa yang telah menyaksikan Kata Mutiara dari awal sampai akhir. Saksikan terus Kata Mutiara bersama saya Modin dan guru kita tercinta Labi Ahmad Mustaba. Kami pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.